Sebagai contoh, ke depan tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak boleh lagi ada kasus nenek Minah yang mencuri kakao kemudian diproses hukum karena hanya untuk mewujudkan kepastian hukum. Tidak boleh lagi ada seorang ibu yang melaporkan anaknya, kemudian ibu tersebut diproses. Dan sekarang sedang berlangsung prosesnya dan akan masuk ke persidangan. Saya ke Pak Emrus. Pak Emrus, ya ini terkait dengan komunikasi nih Pak. Setiap Kapolri kalau kita lihat dari misalnya dari Pak Tito lalu ke Pak Idam Aziz ini sendiri punya pola komunikasi yang berbeda nih untuk merangkul masyarakat berpartisipasi juga nih dalam tugas dan kinerja. Nah, kalau Bapak sendiri melihat kira-kira ruang komunikasi yang akan dibangun oleh Kapolri yang baru ini seperti apa nih Pak Emrus? Baik, saya ke flashback dulu ke belakang ya. Kalau saya melihat pola komunikasi yang saya apresiasi adalah Pak Tito Karnavian. Saya terus terang akuin itu. Karena saya selalu mengamati bagaimana beliau mengoptimalkan peran komunikasi, bahkan dibentuk di situ adalah penanganan tentang unit media ya di divisi Humas, sangat optimal itu dia tangani, sehingga kita melihat bahwa persepsi publik terhadap kepolisian pada saat itu sedikit demi sedikit terus terbangun di masa kepemimpinan daripada Tito Karnavian yang kita kenal dengan promotor tersebut. Namun sedikit kritik saya terhadap dengan Pak Idam Aziz, saya lihat tidak kesana heavy-nya lagi, bergeser saya melihat. Dan oleh karena itu saya melihat harapan kita ke depan Pak Kapolri baru kita nanti yang berikutnya ini bisa mengikuti jejak dan mengembangkan apa yang sudah digariskan oleh Pak Tito Karnavian, yaitu pendekatan komunikasi yang kata Pak Romo tadi, komunikasi yang komunikatif. Nah, kemudian adalah kira-kira apa sih yang menjadi persoalan tantangan kita? Kalau dari segi aspek komunikasi, kebetulan itu keilmuan saya, yaitu kita kan menyebar sekarang ini hoax, hate speech, bahkan saya mengatakan kejahatan komunikasi. Nah, hoax dan hate speech sebenarnya menjadi suatu hal yang perlu kita tangani dari segi juga aspek hukumnya dan juga bagaimana menyelesaikannya di tengah masyarakat. Karena apa? Karena hoax dan hate speech itu bisa membuat disorder sosial, ketergangguan, bisa bahkan konflik di grassroots akibat itu. Karena menurut saya komunikasi ini suatu hal yang substantif di dalam kehidupan manusia. Kita melihat, saya kira ketika Pilpres kemarin maupun ketika Pilkada DKI, saya kira bertaburan itu hoax dan hate speech, ujaran kebencian yang menurut saya tidak produktif. Oleh karena itulah saya pikir pihak kepolisian harus semakin tegas di dalam penanganan hoax dan hate speech tersebut. Karena ini hoax dan hate speech memang sudah bisa ditangani dengan undang-undang ITE gitu ya, bisa dapat diberikan tindakan-tindakan, tetapi begitu banyaknya, apakah itu bisa ditangani? Begitu munculnya, bahkan sampai sekarang masih ada itu sekarang. Nah, bahkan ada lagi yang saya melihat yang belum tercover dari undang-undang ITE adalah bentuk kejahatan komunikasi lainnya selain hoax dan hate speech. Misalnya, seringkali dimainkan dengan simbol-simbol komunikasi, ditangkap misalnya di I-nya itu tanda seru, A diganti angka 4, baru kemudian polisi diganti polisi. Nah, banyak itu terjadi bertebaran. Artinya apa? Makna tersampaikan yang diinginkan oleh si produs, tapi tidak bisa di-cover oleh hukum positif. Itu bertebaran sampai sekarang. Oleh karena itu, saya pikir divisi hukum Polri tidak ada salahnya nanti merancang suatu rancangan undang-undang. Diajukan dari pemerintah tentunya, karena polisi adalah pemerintah, rancangan undang-undang tentang anti kejahatan komunikasi. Karena itu menyebar. Jadi kejahatan komunikasi yang di-handle sekarang hanya pada hoax dan hate speech. Memainkan lambang-lambang komunikasi verbal dan non-verbal belum. Padahal secara teoritis bahwa lambang tak bermakna, manusia yang memberikan makna. Nah, kemampuan intelektualnya digunakan memainkan lambang tertentu bisa membuat
katakanlah posisi seseorang atau posisi tokoh tertentu di posisi di zaman dengan berubah judul-judul tersebut. Nah, ini yang harus menurut saya diantisipasi. Apakah mungkin kepolisian nanti bisa mengajukan rancangan undang-undang dari pemerintah? Saya kira polisi pemerintah kenapa tidak mengajukan rancangan undang-undang katakanlah anti kejahatan komunikasi. Kenapa? Ada kejahatan hukum, ada kejahatan politik, ada kejahatan ekonomi. Artinya apa? Kita sangat membutuhkan ini. Karena kalau kejahatan komunikasi kita biarkan terus, tidak sekedar hanya Indonesia bisa pecah, perang saudara bisa terjadi. Karena komunikasi itu bisa menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal. Dengan menggunakan atau salah menggunakan simbol saja, diksi saja, itu bisa menimbulkan suatu persoalan yang luar biasa. Sebaliknya, dengan komunikasi, kata Pak Romo tadi, komunikatif, bisa kita bersatu, merangkul satu dengan yang lain. Bisa menjadi produktif, bisa menjadi NKRI. Bukankah acap kali digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu memainkan kata-kata, simbol-simbol tertentu untuk seolah-olah kita sudah berseberangan satu dengan yang lain, seolah-olah satu di satu sisi, satu di sisi lain. Itu yang menurut saya perlu kita pikirkan. Kalau boleh diajukan sebagai rancangan undang-undang anti kejahatan komunikasi melalui pemerintah, dan kalau bisa misalnya kalau sekarang bisa kemungkinan melalui jalur pemerintah tentunya RUU rancangan undang-undang. Baru kemudian adalah hati-hati kita dengan komunikasi yang menyebar sekarang dengan teknologi yang begitu cepat sekali. Yaitu bisa itu datang dari dalam negeri, bisa itu juga datang dari luar negeri. Akun-akun itu bisa dikendalikan dari luar negeri. Jadi masuk ke Indonesia untuk memecah belah kita, untuk menimbulkan suatu konflik di antara kita. Nah, oleh karena itulah saya pikir hal ini menjadi suatu perhatian. Kemudian adalah saya melihat penanganan komunikasi kembali kepada kepolisian. Kenapa tidak penanganan komunikasi tidak sekedar divisi kepolisian kita yang ditangani oleh Pak Argo gitu ya, tetapi humas-humas mereka juga di Polda juga harus aktif. Saya melihat kepolisian kita dalam konteks divisi humas kita di tingkat pusat, Mabes sudah sangat bagus, terutama di bawah kepemimpinan Pak Tito Karnavian. Namun di tingkat Polda melempem. Nah, oleh karena itu saya pikir kepala divisi humas tingkat Polda, saya kira pangkatnya itu Kombes Pak ya, itu harus diseleksi itu. Artinya apa? Benar orang mengerti tentang komunikasi. Karena penanganan di setiap daerah saja muncul berbagai daerah. Humas-humas di Polda ini belum. Jadi oleh karena itu saya pikir Bapak Kapolri kita yang akan datang perlu memberikan perhatian khusus kepada biro-biro divisi humas di tingkat Polda sehingga bisa merangkul atau mengantisipasi. Bahkan saya berpendapat harusnya divisi komunikasi ini menjadi suatu leading sektor di dalam suatu institusi termasuk kepolisian. Bahkan bisa mengantisipasi kalau dikelola komunikasinya dengan baik, bisa nggak kita antisipasi hoax yang mungkin muncul. Saya terus terang mengatakan dengan dinamika sosial yang ada terjadi bisa kita lihat ini bakal keluar ini hoax. Dari sini bisa kita antisipasi. Karena memang fungsi teori kan to predict, to understand, to explain. Nah, dengan teori-teori komunikasi yang dimiliki ini, maka bisa kok kita prediksi. Bahkan bisa kita hipotesa bakal dari sumber hoax itu bisa kita telusuri kok. Pasti keluar dari kelompok ini. Tinggal kejar sebenarnya itu. Nah, oleh karena itulah sebentar, kalau boleh saya lanjutkan supaya kemudian adalah kita harus leading sektor di bidang komunikasi, jangan ekor. Jadi tidak sekedar hanya begitu isu baru di counter, isu baru di counter. Justru kita harus lebih utama menjelaskan kepada publik. Jangan misalnya mengatakan ada masyarakat, wah tumpul ke bawah, tumpul ke atas dan lain sebagainya. Padahal dia tidak punya data, begitu ya. Mereka tidak punya, hanya tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi ketika saya kejar penjelasannya di berita, bahkan saya telepon, mana datanya? Nggak ada mereka. Jadi mereka bermain di level konsep untuk menimbulkan suatu persepsi tertentu karena tidak di-backup oleh data yang valid. Nah, jadi oleh karena itu kan suatu penggiringan opini seolah-olah polisi tidak bekerja, begitu ya, tumpul kan begitu. Nah, kemudian itulah makanya saya kira komunikasi harus berperan di sini menjelaskan. Jadi biro-biro komunikasi mulai dari tingkat Mabes, kalau di Mabes saya mengatakan sudah bagus, baru kemudian di tingkat Polda yang belum jalan itu harus menjadi leading sektor di bidang isu. Kenapa? Kalau isu itu kita hanya meng-counter, itu efeknya tidak begitu kuat. Tapi kalau kita lebih dulu, beda.
pesan komunikasi harus kita lebih dulu menyampaikan kepada publik. Efeknya akan beda kalau kita meng-counter. Kenapa? Teori komunikasi mengatakan bahwa setiap pesan yang disampaikan kepada orang lain tidak boleh ditarik kembali, selalu akan berbekas di kepala. Saya kira gitu ya, Habermas. Dia akan tersimpan di sini. Nah, oleh karena itu kita harus didik sektor di bidang komunikasi, menjelaskan tentang keamanan atau segala tugas tentang kepolisian tersebut. Tidak pernah kalau udah ada masalah baru di-counter seperti itu. Nah, kalau itu terjadi, kepolisian humas atau komunikasi kepolisian kita sudah menjadi di sektor, maka apa yang terjadi di tengah masyarakat? Terjadi imunisasi komunikasi. Imun. Begitu dikejar hoax, dilepas hoax, orang tidak percaya lagi karena sudah imunisasi. Nah, gitu. Jadi sekaligus memang kalau boleh teman-teman di penanggung jawab komunikasi tingkat Polda itu boleh saja mereka kemudian lagi di UPH gitu. Pasukan, nah kemudian saya setuju. Saya kira diperdebatkan sekarang adalah PAN Swakarsa. Menurut saya setuju itu. Soal bagaimana polanya saja. Nah, kalau itu kan kalau PAN Swakarsa itu kan kalau kita naik artinya bagaimana melibatkan masyarakat untuk turut serta menangani keamanan di masyarakat. Bukankah itu bagian dari Polmas misalnya? Saya kira tidak ada masalah. Cuma ada historical, ya, trauma tentang seolah-olah kalau sudah itu maka Polmas yang PAN Swakarsa sekarang seolah itu identik dengan itu. Maka ada seorang tokoh mengatakan bahwa ini sangat berbahaya dan lain-lain. Tunggu dulu apa yang dibuat, apa program tentang itu, kan gitu. Jadi artinya kita harus jernih melihat persoalan. Jangan langsung ada generalisasi karena ada peristiwa masa lalu yang belum menggembirakan lalu kita anggap seperti itu. Tidak juga. Bukankah misalnya keamanan kita bisa kita terjaga kalau melibatkan masyarakat? Polisi kita tidak mampu kok menangani itu kalau tidak didukung oleh masyarakat. Nah, andaikan masyarakat menjadi Polmas, menjadi polisi bagi dirinya sendiri, bagi polisi, bagi masyarakat, kan bisa tertangani masalah itu. Bahkan di Inggris saya sudah baca. Di Inggris itu polisi itu dimunculkan dari Polmas kan Pak, diawali dari Polmas, polisi masyarakat setempat sehingga menjadi polisi negara. Nah, Polmas itu sangat penting. Partisipasi publik apapun di bidang pembangunan termasuk keamanan, ya hal yang mutlak. Nah, bagaimana supaya memunculkan kesadaran masyarakat itu? Tentu ada program Polmas atau katakanlah PAN Swakarsa, dan tentu di situ ada penyadaran tentang hukum oleh masyarakat itu sendiri. Kuncinya di situ adalah komunikasi lagi. Kemudian yang terakhir saya mau katakan adalah, mungkinkah saya menyarankan kepada Kapolri kita yang akan datang dilakukan survei pas hari pertama atau minggu pertama dia menjabat, lakukan survei bagaimana persepsi publik terhadap kinerja atau sosok kepolisian. Ini menjadi bahan bagi beliau, bahan akademik, bahan data untuk mengumpulkan staf-stafnya. Ini loh kondisi kita sekarang, persepsi publik ini loh kondisi kita, katakanlah baik atau buruk atau apa. Nah, dengan demikian baru dilakukan lagi nanti suatu program tertentu sehingga setiap satu semester atau per tahun dilakukan lagi survei, dilihat perkembangan. Bahkan survei itu tidak dilihat secara makro, secara mabes, tetapi tingkat Polda, tingkat Polres misalnya seperti itu. Sehingga kita tahu bagaimana Polres di suatu daerah tersebut mendapat respon, merasa masyarakat terlindungi, pengayom masyarakat. Jadi ada terus survei itu dilakukan. Nah, atas dasar itu, kalau itu kita lihat nanti akan kita lihat trennya bagaimana persepsi publik. Apakah memang semakin positif ke kepolisian, mulai dari tingkat Polsek, Polres, dan lain-lain. Kalau itu misalnya ada menurun di suatu daerah tertentu, maka Polri bisa mengganti atau menegur mereka itu supaya persepsi publik tentang kalian itu udah begini loh, negatif loh atau kurang loh. Jadi oleh karena itu perbaiki. Nah misalnya, jadi berbasis kepada ilmiah survei, karena bagaimanapun persepsi publik sesuatu yang positif dalam rangka apapun program yang dilakukan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Emrus. Terima kasih.